Hebat. Sore, Kak. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung dalam Zoom meeting ini. Hari ini saya Sigi Bertus Teguh, CGP Angkatan 9 dari SDN Pomokake akan mempresentasikan tugas aksi nyata saya. Untuk selanjutnya saya minta salah satu guru mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Ibu Widya. Oke, siap. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan bimbingan-Mu bagi kami semua sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Kini kami kembali bergabung dalam ruangan Zoom. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, secara khusus teman kami yang akan membawakan materi pada sore hari ini, agar semuanya boleh berjalan dengan aman dan lancar. Nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru, kita mulai dalam kegiatan presentasi, tetapi sebelumnya saya minta kita semua mungkin bisa membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam kegiatan Zoom ini agar tentunya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dari kita semua silakan mungkin bisa menganjurkan beberapa kesepakatan yang harus kita jalani bersama sore ini. Silakan. Oke, yang pertama terima kasih Kak Sigit yang telah memberikan kesempatan buat kami semua untuk memaparkan kesepakatan dalam webinar di sore hari ini. Yang pertama usulan dari saya mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Itu yang pertama, dan yang kedua aktif dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Kemudian yang ketiga, para peserta jika ada yang tidak mengerti boleh ditanggapi, dan dalam menanggapi tolong gunakan raise hand. Kemudian yang keempat, mematikan mikrofon jika teman lain sedang berbicara. Kemudian yang kelima, menghargai pendapat orang lain dalam hal berbicara. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denos. Mungkin ada yang lain? Silakan Kak Bedi. Saya sepakat seperti Pak Denos. Saya rasa itu sudah terangkum semua untuk kesepakatan kita sore hari ini. Terima kasih. Pak Denos mungkin ulang nomor yang kelima tadi. Terlewat kan? Yang kelima, ketika ada orang yang berbicara, kita selalu menghargai dengan cara mematikan mikrofon. Baik, terima kasih. Kesepakatan-kesepakatan saya baca ulang. Yang pertama, mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Yang kedua, aktif mengikuti webinar. Yang ketiga, gunakan raise hand dalam menanggapi
dalam presentasi ini. Kemudian mematikan mikrofon ketika ada yang sedang bicara. Yang terakhir, hargai ketika teman sedang berbicara. Kira-kira begitu Pak Denus? Baik, terima kasih teman-teman. Kita sudah menyepakati beberapa kesepakatan. Diharapkan kita dapat mengikuti dan melaksanakan ini dengan baik. Berikut, teman-teman, kita ada ice breaking sedikit. Dalam ice breaking ini saya minta teman-teman mungkin bisa menyebutkan salah satu nama hewan atau tumbuhan yang kita suka seperti itu. Silakan. Bisa langsung. Ulang. Dalam ice breaking ini saya minta teman-teman bisa menyebutkan nama hewan atau tumbuhan apa seperti itu yang teman-teman suka. Silakan. Ayam. Pak Denus, ayam. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman. Ayo. Ini silakan. Ini Pak Sigit yang diminta itu hewan atau tumbuhan nih? Terserah, hewan dan tumbuhan. Boleh hewan, boleh tumbuhan. Ayo. Bisa lebih dari satu kah? Boleh. Kalau tumbuhannya saya memilih jati. Jati. Oke. Ada yang lain? Iya, Ibu Widi sudah. Ya, saya ini kelapa. Kelapa. Baik teman-teman, hanya dua jadi seperti ini, Pak Denus, Ibu Widi, dan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain akan silakan menanggapi juga dengan pilihan Pak Denus dan Ibu Widi. Jadi begini, Pak Denus memilih ayam dan pohon jati, sedangkan Ibu Widi memilih kelapa. Saya minta kepada Pak Denus dan Ibu Widi, kira-kira dari pilihan ini, dari pilihan ayam, jati, dan kelapa ini, yang menggambarkan kepribadian kita, dengan ayam, jati, atau kelapa ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepribadian Bapak Ibu. Bisa dikaitkan dengan kepribadian kita. Oke, dari saya. Ya. Kenapa saya memilih hewan ayam? Saya berpikir bahwa diri saya itu sekuat ayam jantan yang bertengger di pohon jati pagi-pagi, di mana dia membangunkan semua orang di pagi hari. Itulah menggambarkan diri saya secara pribadi untuk hewan ayam dan pohon jati. Kebetulan pohon jatinya ada di belakang rumah saya. Terima kasih. Oh iya, teman-teman. Seperti ayam, berarti yang paling tidak yang membangunkan, memberi semangat untuk yang lain. Silakan Ibu Widi. Baik, terima kasih. Saya memilih pohon kelapa karena saya berpikir pohon kelapa itu memiliki banyak manfaat.
dari pohonnya, daunnya, buahnya itu memiliki manfaat atau bisa digunakan oleh manusia. Jadi kalau saya ibaratkan ke saya bahwa saya ingin seperti itu, bisa memberikan manfaat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denos dan Ibu Widi. Memang dalam ice breaking kita kali ini saya coba mengajak kita semua untuk kembali mengenal diri kita masing-masing. Jadi untuk mengenal diri kita masing-masing ya kita bisa belajar dari keadaan lingkungan ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada kegiatan yang berikut, pemaparan materi saya. Saya coba share screen sekarang. Share screen, ya. Sudah bisa lihat teman-teman? Belum. Belum ya? Sudah. Tampak. Baik. Jadi baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata di modul 1.4. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Namun perubahan paradigma belajar mengubah cara kita melihat dan mengalami proses pembelajaran secara lebih efektif dan menyenangkan. Jadi teman-teman, belajar dan perubahan paradigma belajar itu punya esensi yang berbeda. Jadi kalau paradigma itu adalah pola pikir kita, bagaimana tentang belajar. Sedangkan belajar itu adalah proses sendiri. Paradigma belajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami saya ulangi. Paradigma belajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Paradigma belajar tradisional telah lama digunakan dalam sistem pendidikan, tetapi paradigma belajar baru menawarkan pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dan ini menjadi materi kita beberapa bulan terakhir ini, bagaimana kita mengubah sistem pembelajaran di dalam kelas kita masing-masing. Ada dua paradigma belajar. Yang pertama, paradigma belajar tradisional dan belajar baru.
paradigma belajar tradisional itu ciri-cirinya masih terpusat pada guru. Kemudian fokus pada pengetahuan akademik. Lebih menonjolkan pengajaran satu arah. Hanya dari siswa dari guru ke siswa, lebih ke ceramah. Kemudian tidak fleksibel dalam mengakomodasi gaya belajar siswa. Jadi semuanya terpusat pada guru. Kemudian paradigma belajar baru itu kolaboratif dan partisipatif. Kemudian mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan hari-hari. Mendorong interaksi antara siswa, kemudian menghargai keberagaman gaya belajar. Ini ketika kita lihat sekarang di kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada paradigma belajar baru. Karena pengetahuan dan keterampilan itu harus sejalan. Kemudian juga harus menghargai keberagaman gaya belajar siswa. Karena tidak semua siswa menyukai metode-metode yang diberikan guru. Ada siswa yang punya karakter yang suka metodenya seperti ini, ada yang lain lagi. Ini tugas kita sebagai guru untuk bagaimana mendorong atau menyelaraskan dengan kebutuhan mereka. Kita lanjut berikut. Mengapa perubahan paradigma belajar penting? Ini kenapa pola pikir ini penting untuk ubah? Karena memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan, meningkatkan motivasi siswa, dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia modern. Perubahan ini juga mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif. Dan ini sudah menjadi digadang-gadang dan menjadi biasa kita tulis di dalam karsa perubahan, bagaimana kita menggunakan media maupun teknologi agar pembelajaran siswa ini lebih menarik. Elemen perubahan paradigma belajar yang pertama itu kolaboratif. Kolaboratif itu melakukan kerjasama dengan sesama siswa dan guru untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, integrasi teknologi, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan keterampilan digital. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, melakukan proyek dan tugas nyata untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Ini lebih ditekankan di kurikulum Merdeka sekarang, bagaimana pembelajaran itu berbasis proyek. Jadi sudah ada pembagian itu berdasarkan kelas agar siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam dunia nyata. Yang berikut refleksi diri, yang keempat, menggunakan proses refleksi untuk membantu siswa mengenali kekuatan, kelemahan, dan potensi mereka. Ini penting sekali bagi siswa maupun guru, bagaimana setiap akhir pembelajaran kita harus bisa merefleksikan diri kita sendiri. Yang berikut, tantangan dalam perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan itu dibutuhkan oleh semua orang, tetapi ada tantangan-tantangannya. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Itu beberapa pihak mungkin tidak mau mengubah paradigma belajar lama karena sudah terbiasa dengannya. Ya, ini bisa kita temukan di sekolah-sekolah. Ada beberapa guru-guru yang mungkin sudah memasuki masa pensiun, kadang-kadang mereka menolak. Bukan menolak karena apa? Karena
pengetahuan-pengetahuan mereka atau untuk mengejar pengetahuan baru itu sudah mulai susah. Kemudian yang kedua, keberlanjutan implementasi. Itu menerapkan perubahan paradigma belajar secara konsisten dan memastikan dukungan terus-menerus. Yang ketiga, persiapan guru. Guru perlu mendapat pelatihan intensif dan dukungan untuk mengembangkan kemampuan mengajar baru. Sebagai bahan refleksi juga kita temukan di Loka 1, saya mendengar, kita sama-sama mendengar bahwa ada guru-guru yang curhat bahwa di kegiatan di sekolahnya ada guru-guru yang tidak mau melangkah untuk berubah ke depan. Dan ini menjadi tugas kita. Menjadi tugas kita yang sudah TGP, bagaimana untuk menggerakkan mereka ini. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif itu pendekatan yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anak-anak dengan cara yang mengedepankan komunikasi yang baik, pemecahan masalah, dan pengembangan hubungan yang sehat. 7 disiplin yang kita kembangkan di sekolah ataupun di kelas itu untuk membantu anak-anak belajar, mengendalikan perilaku mereka, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun hubungan positif dengan orang dewasa. Ini menjadi suatu kelemahan dan permasalahan yang terjadi di banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bagaimana disiplin positif ini menurun sehingga anak-anak mempunyai perilaku-perilaku yang menyimpang, dan juga hubungan dengan orang dewasa juga tidak seperti dulu, sangat menghormati orang dewasa yang lebih tua. Sekarang banyak kita temukan banyak yang sudah tidak menghormati orang yang lebih tua. Yang berikut, prinsip-prinsip disiplin positif. Itu penyampaian dengan penuh kasih sayang. Memastikan anak merasa didengar dan dipahami saat diberikan arahan atau batasan. 2. Kontribusi yang berkualitas. Membantu anak merasa penting dan memberdayakan mereka untuk ikut berkontribusi dalam membuat keputusan yang baik. Yang ketiga, memperbaiki daripada menghukum. Bantu anak mengerti konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Itu bekerja sama dengan anak untuk mencari solusi terbaik dan menyelesaikan konflik secara fair. Jadi ini prinsip-prinsip dalam menegakkan disiplin positif terhadap anak. Kemudian manfaat disiplin positif bagi anak-anak. Yang pertama itu anak-anak bisa belajar tanggung jawab. Anak-anak bisa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu, mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian anak-anak bisa mengembangkan keterampilan sosial. Anak-anak bisa belajar berkomunikasi, mencari solusi bersama, dan bekerja sama dengan baik. Jadi ini menjadi penting sehingga mereka tidak hanya fokus pada masalah, tetapi bagaimana cara mereka jalan keluar untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Yang ketiga, hubungan yang positif.
hubungan anak dengan orang dewasa menjadi lebih baik dengan adanya pengertian dan dukungan. Teori kontrol Dr. William Glasser itu mengungkapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol yang pertama itu posisi yang menggunakan sanksi negatif dan ancaman sebagai cara untuk mengontrol orang lain. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Itu memanipulasi orang dengan cara menanamkan perasaan bersalah agar mereka patuh pada kontrol yang diberikan. Yang ketiga itu posisi sebagai teman, menerima dan memperlakukan orang dengan penuh kasih sayang dan mendengarkan pandangan mereka. Yang keempat, pemantau. Posisi ini mencerminkan sejauh mana guru melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka ruang untuk mengatur diri. Yang terakhir itu posisi manajer. Itu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi dari kelima posisi ini mungkin posisi yang paling tren yang menjadi idaman setiap guru adalah menjadi posisi di manajer. Nah. Yang berikut keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengembangkan keyakinan kelas dan menerapkan konsep segitiga restitusi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan inklusif. Keyakinan kelas menciptakan dasar bangun hubungan saling percaya antara guru dan siswa. Sementara segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang efektif untuk menangani konflik dan memperbaiki hubungan. Nah, jadi segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang berikut validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Manfaat keyakinan kelas yang pertama itu memotivasi siswa. Keyakinan kelas dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membangun hubungan. Keyakinan kelas itu dapat membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan keyakinan kelas yang tinggi, siswa akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Yang berikut, kesejahteraan emosional. Membangun keyakinan kelas yang baik dapat juga meningkatkan kesejahteraan emosional siswa, membantu mereka merasa aman dan termotivasi. Yang berikut, manfaat segitiga restitusi. Yang pertama itu konsekuensi positif. Segitiga restitusi membantu siswa mengidentifikasi konsekuensi positif dari tindakan mereka, mendorong penguatan perilaku yang diinginkan. Yang berikut, perbaikan. Bagian penting dari segitiga restitusi adalah memperbaiki kerugian yang diakibatkan
oleh tindakan yang salah, mendorong tanggung jawab dan rekonsiliasi. Yang berikut, kesempatan belajar. Segitiga restitusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki tindakan mereka, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh penerapan keyakinan kelas. Yang pertama, motivasi siswa. Guru merangsang minat dan motivasi siswa melalui pembelajaran yang menarik, relevan, dan interaktif. Kemudian perhatian individual. Guru memberikan perhatian individu pada setiap siswa, memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan didengarkan. Yang ketiga, menjaga norma kelas. Guru mendukung dan memperkuat norma-norma yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Yang berikut, contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu penerimaan tanggung jawab. Siswa mengakui tanggung jawab mereka atas kesalahan yang dilakukan dan siap memperbaiki kerugian yang diakibatkan. Yang kedua, konsultasi dengan guru. Siswa berkonsultasi dengan guru untuk menemukan solusi dan membuat rencana perbaikan yang tepat. Yang ketiga, implementasi perbaikan. Itu siswa melaksanakan tindakan perbaikan dan mencoba memperbaiki hubungan dengan pihak yang terkena dampaknya. Dan yang keempat, refleksi dan pembelajaran. Siswa merefleksikan pengalaman mereka, mengambil hikmah dari kesalahan, dan belajar tidak mengulanginya di masa depan. Sekian saja presentasi saya sore hari ini tentang aksi nyata. Mungkin ada tanggapan atau tambahan usul saran yang membangun dari teman-teman, saya persilakan. Ya, Pak Dinos yang pertama. Oke, terima kasih Kak Sigit, sangat luar biasa dengan presentasinya. Ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi motivasi bahwa kita selalu mempelajari lebih dalam dan menuangkan di dalam komunitas sekolah kita, khususnya lebih khusus di 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi yang kita akan jalankan, yang akan dijalani nantinya ketika menghadapi sebuah masalah atau tantangan buat kita sebagai pendidik dan peserta didik kita. Kemudian kita juga harus menerapkan atau menyepakati seluruh komunitas sekolah kita untuk membangun, membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, sehingga sebagai calon guru penggerak memanfaatkan materi budaya positif ini di lingkungan sekolah kita dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja saran, bukan sebuah pertanyaan. Salam guru hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denos. Saran-saran ini akan saya ingat dan bisa aplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah saya, terlebih dalam kelas saya. Ya, baik. Mungkin ada yang lain, teman-teman?
Kak Sigit. Siap. Mungkin ini usul atau saran dari teman-teman sudah tidak ada, tinggal lanjutkan presentasinya. Baik teman-teman, kalau tidak ada usul saran maupun tambahan, mungkin saya minta teman-teman mungkin ada satu yang bisa memberikan sebuah benang merah atau kesimpulan dari presentasi saya tadi. Mungkin ada teman-teman yang bisa. Ya, Pak Deno silakan. Terima kasih pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan semua budaya positif, baik yang sudah terbangun maupun yang akan dibangun di masa-masa yang akan datang. Semoga dengan budaya positif ini, dengan 5 posisi kontrol, pendidik, kemudian juga membuat keyakinan kelas, semoga menerapkan dengan baik. Mungkin itu saja benang merah yang saya dapat tarik. Semoga dapat bermanfaat di sekolah Pak Sigit Bertus Teguh. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denos yang sudah menarik benang merah. Terakhir, seorang guru hebat adalah cahaya yang menerangi jalan menuju pengetahuan. Motivasi yang menggerakkan hati, dan teladan yang menginspirasi pertumbuhan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu pengajar praktik, Ibu berdua, Bapak fasilitator, yang telah hadir dalam kegiatan presentasi saya hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita tutup kegiatan presentasi kita sore ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Sofia Buju. Ibu Sofia, bisa? Tunggu Kak, saya cari tempat yang aman Kak. Oh, masih di tempat acara tadi. Oh iya betul. Iya Kak. Oke, bisa ini. Oke, selamat sore untuk kita semua, teman-teman, Kak Fasil, Ibu pengajar praktik, dan juga kita semua. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Sigit, maka sekarang kita mengambil sikap berdoa, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, berkat, penyertaan, serta tuntunan Roh Kudus-Mu, maka Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik terhadap kami. Semua doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan ke hadapan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Dah semua. Jangan lupa ambil gambar, foto keluarga. Dulu. Open kamera.
Kelah mempelajari saya. Aura kan. Ya. Ya. Itu bisa ambil ya. Yoi. Gaya lain. Satu, dua, tiga. Oke. Pasti baru nampak muka yang ganteng nanti diselesai sesi. Betul sekali ya. Oke, Kak Sigi, Oke, saya dah. hentikan rekaman. Oke. Baik, terima kasih.